Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kebahagiaan bagi kita bila saat ini kita dipertemukan oleh Allah meskipun via udara. Kita berharap semoga pertemuan ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita syukuri dulu nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya tema kita saat ini insya Allah menarik sekali terkait dengan bagaimana giat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perlu saya ingatkan untuk diri saya dan juga ikhwan dan akhwat sekalian, sejatinya keluarga itu tidak selalu harus sakinah mawaddah warahmah. Maksud saya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yunari Ilyas, sejatinya keluarga itu cukup sakinah. Jadi tujuan berkeluarga itu sejatinya apa? Untuk sakinah. Semua impian berkeluarga, mau damai, mau tentram, mau bahagia, itu ada di sakinah. Nah, mawaddah dan rahmah itu sebetulnya modal untuk menopang agar keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Namun karena di masyarakat sudah jamak itu digabung, semoga keluarga Anda sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Akhirnya ya itu menjadi populer. Sejatinya itu menurut kita kurang tepat karena keluarga itu cukup sakinah. Litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan jodoh ya yang serasi buat kita, litaskunu ilaiha, agar kita dan jodoh kita itu sakinah, atau kita mengambil ketentraman dari dia sehingga sama-sama tentram, sama-sama sakinah. Nah, kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah memberikan mawaddah dan rahmah. Ini ditafsirkan salah satunya adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tadi, maka modal utamanya adalah mawaddah dan rahmah, dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Maka untuk yang belum menikah, barangkali ini penting banget untuk dipelajari ya. Mawaddah itu apa sih? Saya pernah ceramah bareng dengan Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, pemimpin Majelis Az-Zikra. Beliau memaknai mawaddah itu cinta yang nampak. Jadi penting kita cari jodoh itu yang ganteng atau cantik atau kaya, sehat, itu penting karena itu mawaddah. Cuma itu umurnya pendek, paling 5 tahunan. Segantengnya seseorang itu pasti akan ada yang lebih ganteng lagi ya. Maka kita perlu rahmah. Rahmah itu apa? Cinta yang tidak nampak. Kejujurannya, kesabarannya, uletnya ya, pekerja kerasnya, itu namanya rahmah. Maka seseorang yang mendapat jodoh yang dia tak cuma mawaddah tapi juga rahmah, nggak cuma secara fisik oke, nggak cuma mapan, tapi dia juga ternyata sabar, ulet, ibadahnya bagus, maka insya Allah dia mendapatkan dua-duanya sehingga sakinah baru terwujud. Nah, termasuk ketika sudah menikah, Allah akan lengkapi, Allah akan sempurnakan mawaddah dan rahmah dengan apa? Betul-betul Allah munculkan kecintaan yang luar biasa. Mungkin sebelum nikah itu ngelihat pasangan biasa gitu ya, tapi begitu nikah itu, begitu dilihat tuh, wih cakep juga ya, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Seringkali kan pengantin baru begitu ya. Maka dulu pernah ada yang curhat ke Imam Syafi'i, Imam, saya tuh gimana ya, dulu tuh tertarik banget dengan istri saya, mesti kalau ngelihat dia tuh terpesona maksudnya ya.
Tapi ternyata apa? Akhir-akhir ini saya tuh kok melihat istri saya tuh kok pusing ya, bosen gitu loh. Ini kayaknya banyak dirasakan pasangan Pak Sutri sekarang ini ya. Akhirnya sang imam berikan nasihat, coba begini, kamu dalam sebulan ini jangan melihat wanita lain kecuali istrimu. Maksudnya kalau melihat sekilas boleh, tapi jangan lirak-lirik, jangan jelalatan, jangan mengumbar pandangan dengan bebas. Coba jaga pandanganmu, ghadul basar, ya, surat An-Nur ayat 21. Akhirnya apa? Begitu sang oknum suami ini mempraktekkan itu, ternyata sebulan kemudian dia mendapati dia begitu terpesona lagi dengan istrinya. Ini memang oleh Allah dimunculkan. Orang kalau udah menikah itu jadi tambah sayang, tambah cinta. Kalau dipikir kalau udah nikah 40 tahun itu kan udah nggak cantik sebetulnya ya, udah nggak ganteng, tapi masih terlihat mempesona. Karena apa? Allah berikan mawaddah dan juga rahmah. Maka yang tadi curhat itu akhirnya apa? Oh, berarti masalah saya mengapa bosan dengan pasangan saya karena saya jelalatan, saya kurang menjaga pandangan, sehingga Allah cabut nikmat mencintai, menikmati, memuji pasangan. Oke, ini jadi perlu diluruskan dulu. Tujuan menikah cukup sakinah, modalnya apa tadi? Mawaddah dan rahmah. Maka terutama untuk para jombloan-jomblowati, kalau menyimak acara ini jangan lupa ya, kalau ada yang bilang, yang penting saya orangnya soleh, nggak cakep nggak apa-apa, itu jangan begitu ya. Karena Hamka pernah berpesan juga kalau mau cari jodoh itu pakai teori 1000. Apa teori 1000 itu? 1000 itu kan angka 1, 0, 0, 0. Angka 1 itu maksudnya soleh, solihah. Kalau laki-laki ya soleh, kalau perempuan solihah. Angka 0 ini cantiknya atau gantengnya. 0 yang kedua kaya, ya mapan. Yang ketiga adalah keturunan orang yang baik, orang yang hebat. Nah, sehebat apapun kita cari istri, misalnya dia secantik apapun, misalnya kayak artis, kalau cuma karena cantiknya toh, itu dapatnya 0. Cantik kaya 0, nggak ada maknanya. Ganteng kaya keturunan orang hebat 0, nggak ada maknanya. Tapi ketika kita dahulukan agamanya, fadhfar fi din taribat yadaka, kata Nabi, pentingkan agamanya maka engkau akan beruntung. Maksudnya apa? Mendahulukan soleh-solehahnya dulu. Ini angka 1, kamu udah dapat 1 nih. Ternyata nggak cuma cakep, nggak cuma soleh tapi cakep 10. Nggak cuma solihah tapi cantik 10. Nggak cuma solihah tapi cantik juga mapan 100. Solihah, cantik, mapan, keturunan orang hebat 1000. Cari 1000. Kalau nggak dapat, cari 100. Nggak dapat, cari 10. Nggak dapat juga, cari 1. Nggak dapat juga, ke laut saja. Masa nggak ada sih? Pasti ada. Oke, ini jadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, kita perlu idealis juga. Makanya kalau ada yang punya kriteria jodoh nggak masalah, gitu ya, selama tidak keluar dari syariat nggak masalah. Karena emang jodoh ini nggak cuma dipakai sehari 2 hari. Baju saja yang dipakai setahun 2 tahun kita milih-milih, masa jodoh nggak milih-milih. Cuma kita harus selektif dalam memilih dan juga harus mengingat waktu juga. Banyak sekarang yang sampai, mohon maaf ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun belum jadi nikah. Karena apa? Terlalu sibuk memilih, akhirnya nggak dapat yang terbaik. Karena emang apa? Di atas langit ada langit. Kalau kriterianya keduniaan tok ya, ini cantik, pasti nanti ada yang lebih cantik. Ini ganteng, pasti ada yang lebih ganteng. Apalagi kekayaan, pasti ada yang mengungguli terus. Untuk itu ada batasan di mana physically atau mawaddah itu memang boleh, tapi iringi dengan rahmah tadi. Rahmah itu apa? Cinta yang tidak nampak ya. Kesalehan itu sebenarnya bagian yang tidak nampak, karena sholat mungkin kelihatan, tapi bekas dari sholat itu harus dicek betul ya, karena tidak semua orang yang rajin sholat dia baik ya. Maka perlu dicek. Sholat itu kan salah satunya mengajarkan disiplin, seberapa dia disiplin. Sholat mengajarkan setelah selesai sholat, salam itu maksudnya apa? Menebarkan kedaman. Seberapa dia baik kepada orang sekitarnya, seberapa dia manfaat bagi orang sekitarnya, seberapa dermawan dia, dan seterusnya. Cek semua. Maka memang cari jodoh itu gampang-gampang, susahnya di situ. Harus dicek betul. Nah, kembali ke keluarga yang sakinah tadi, dengan penopang mawaddah dan rahmah tadi, insya Allah kalau kita paham ilmu ini ya, ilmu tujuan utama tadi sakinah, kemudian penopangnya mawaddah dan rahmah, kemudian ilmu
teori 1000-nya Buya Hamka tadi, insya Allah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak terlalu sulit. Memang ini tantangan bersama. Inna iblis, kata Nabi, yanusibu arsahu alal ma. Sesungguhnya iblis membangun singgasana di atas air. Kemudian iblis lalu mengutus pasukannya yang bernama setan untuk menggoda jin dan manusia. Dan ternyata setan yang dianggap paling berhasil menggoda oleh Raja Iblis adalah setan yang berhasil memisahkan kemesraan-kemesraan, terutama kemesraan suami istri. Jadi jangan dikira ya menikah itu mudah, memang tantangannya berat. Maka ketika Uqail bin Abi Thalib dia menikah, diucapin tuh sama teman-temannya, ya, "Hai Uqail, semoga bahagia ya." Shh, jangan bilang bahagia, doakan seperti doa Nabi. Apa itu? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Barakallahu lakuma. Dalam riwayat yang lain barakallahu laka, ya. Keberkahan bagimu. Wa baraka alaika, juga keberkahan bagimu. Hampir sama arti Indonesianya. Ini beda sebetulnya. Barakallahu laka itu artinya apa? Semoga Allah tetap memberkatimu di saat kamu jadi suami istri nggak ada masalah. Kan kalau pengantin baru rata-rata belum ada masalah ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bulan madu gitu kan. Honeymoon masih kemana-mana ya. Makan sepiring berdua, mereka piringnya yang siji misalnya ya. Terus pokoknya seneng dan seneng. Memandang aja Masya Allah. Ngapa toh Mas kok delok aku? Nah, jenenge seneng kok ya. Tapi disinilah tantangannya ya. Setelah itu doanya apa? Wa baraka alaikumah. Artinya apa? Dan semoga Allah memberkatimu di saat keluargamu ada masalah. Memang di keluarga itu penuh masalah. Maka doa Nabi itu udah dahsyat, sempurna, luar biasa. Semoga Allah tetap memberkahimu di saat kamu lancar-lancar saja. Dan semoga Allah tetap memberkahimu juga di saat kamu ada masalah dalam keluarga. Wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian terusan doanya apa? Semoga Allah kumpulkan terus kalian berdua dalam ikatan kebaikan. Maksudnya apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ada badai, ada topan, ada batu karang, segala macam yang mengganjal, semoga tetap bersatu, dikumpulkan dalam ikatan kebaikan. Karena apa? Dalam Al-Quran cuma disebut 3 kali. Ikatan yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha, itu hanya disebut 3 kali. Salah satunya menggambarkan tentang ikatan suami istri. Jadi salah satu tanda pernikahan itu sakinah tentu adalah tidak bercerai. Karena apa? Perceraian itu abghadul halal ilallahi at-talaq. Suatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Sebisa-bisa ditahan betul gitu kan. Makanya doanya tadi, apapun yang terjadi tetap diikatkan dalam kebaikan. Nah, ini kalau bisa dilewati masalah-masalah yang terkait dengan rumah tangga ya, apakah godaan kepada suami, apakah godaan terhadap istri ya, kayak kemarin survei terbaru di Amerika itu 1 dari 5 perceraian gara-gara Facebook. Ini karena memang banyak oknum suami, banyak oknum istri, ada masalah sedikit posting, lagi galau nih. Pasti yang nyambung itu, yang nanggepi ya mantan-mantannya kan gitu ya. Kenapa? Biasa suamiku, kan udah gue bilang, mending sama aku nikahnya katanya. Padahal belum tentu juga sama dia lebih baik gitu kan. Jadi apapun godaan yang ada bisa dilewati bersama-sama. Nah, maka ini penting untuk para pasutri untuk bisa sakinah yang ditopang dengan mawaddah dan rahmah tadi. Terus jaga, ini mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Kendati iblis setiap hari mengutus pasukannya untuk memisahkan kita tetap bersatu sampai ada anak, sampai ada cucu. Maka perlu kita sampaikan juga di sini agar semakin kuat dalam bareng-bareng membina keluarga yang sakinah tadi. Tolong sekarang dibuka surat Ghafir ayat 7 hingga 8. Di situ ternyata di ayat 8-nya dulu kita bahas, ada doa malaikat yang sangat luar biasa. Apa itu? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ilal akhir. Ternyata para malaikat itu tahu bahwa kebahagiaan kita itu ketika kita berkeluarga, kemudian punya anak cucu, kemudian masuk surga bareng-bareng. Tolong garis bawahi, masuk surga bareng-bareng. Apalah artinya bahagia di dunia, meraih
kebahagiaan di dunia atau surga dalam tanda petik di dunia, tapi tidak meraih surga di akhirat. Karena surga di dunia hanya 1%, surga di akhirat 99 plus 1 nanti kenikmatan yang di dunia dicabut, dikumpulkan jadi 100%. Maka ini menjadi poin ketiga yang kita tandaskan ya, setelah tadi tentang Arum 21, kemudian teori 1000, sekarang yang ketiga ini. Tolong untuk membuat kita semangat menjaga agar keluarga kita tetap sakinah. Dengan ditopang mawaddah dan rahmat tadi, kita harus memperjuangkan keluarga kita ini sampai bisa masuk surga bareng-bareng. Karena apa? Malaikat saja sayang banget sama kita, sampai dia berdoa apa? Rabbana wa adkhilhum. Ya Tuhan kami, masukkan itu orang-orang yang beriman, yang mereka sering taubat, yang mereka ada di jalan-Mu, kata malaikat. Masukkan mereka ke surga Aden-Mu bersama orang tuanya, bersama pasangannya, bersama anak cucunya. Masya Allah, ini malaikat, doanya malaikat. Malaikat saja tahu kebahagiaan kita seperti apa yang sebenarnya. Maka orang yang tidak terlalu sayang dengan keluarganya, apalagi luweh-luweh atau cuek-cuek dengan keluarganya, bisa jadi dia memang tidak memahami betapa berharganya sebuah keluarga. Memperjuangkan sebuah keluarga itu gak cuma di dunia, tapi harus sampai ke akhirat. Kebersamaan gak cuma di dunia, harus sampai akhirat, harus sampai surga. Malaikat tahu sehingga dia berdoa seperti itu. Di surat At-Tahrim ayat 6, Allah juga tandaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lagi-lagi dirimu dan keluargamu. Kenapa nggak cuma diri kita saja yang kita jaga? Mengapa keluarga? Karena keluarga begitu berharga. Maka di poin ketiga ini, sadarilah bahwa keluarga itu sangat berharga. Paket masuk surga itu sekeluarga, tidak sendiri-sendiri. Ya, meskipun ada yang nanti sendiri masuk surga, tapi indahnya masuk surga ketika kita bisa sekeluarga. Maka Allah tandaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengapa kalimatnya tidak pastikan dirimu dan keluargamu masuk surga? Mengapa tidak begitu? Ayatnya mengapa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Karena kalau menjaga diri dan keluarga dari api neraka, itu maksudnya adalah jangan sampai kita dan anak cucu mencicipi api neraka. Tapi kalau memastikan masuk surga, bisa jadi mencicipi neraka dulu baru masuk surga. Karena nanti ada orang Islam yang dicuci dulu di neraka baru dimasukkan ke surga. Maka doa di surat Al-Baqarah ayat 201 itu, yang doa sapu jagat juga sama kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi-lagi jauhkan kami dari api neraka. Maksudnya apa? Minimal satu keluarga jangan sampai mencicipi neraka. Ke surganya bareng-bareng. Masya Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khasah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Yuk kita buka bareng. Takutlah pada suatu hari di mana azab enggak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang baik juga kena azab. Ketika apa? Orang baik hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi nggak pernah mau mengajak orang lain menjadi orang baik. Siapakah orang lain itu? Yang paling utama, menyambung surat At-Tahrim 6 tadi, yang paling utama apa? Keluarga. Nanti yang sangat dipertanyakan oleh Allah di akhirat itu apa? Diri kita dan keluarga kita. Maka di surat Az-Zumar ayat 15 Allah katakan, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang dirinya dan keluarganya celaka di hari kiamat. Lagi-lagi keluarganya, enggak cuma diri kita. Maka sejatinya keluarga itu nempel. Maka kalau judul kita kali ini membangun keluarga yang sakinah, itu sudah tepat sekali. Karena apa? Ini begitu berharga keluarga itu. Maka jangan remehkan. Jangan pula yang ngejomblo kelamaan ngejomblo, karena kalian nanti gimana kalau ditanya, mana istrimu, mana suamimu, mana anak? Wah, nggak punya nih. Dulu pernah ada seorang sahabat ditanya sama Nabi, ala kamro'ah, dia kan ngejomblo padahal dia sudah cukup dewasa, mapan lagi. Ala kamro'ah, kamu punya cewek enggak? Nabi itu kan gaul banget ya. Nabi itu gaul tapi syar'i. Ala kamro'ah, kamu punya wanita enggak? Punya istri enggak?
nggak punya nabi. Kamu normal? Ya normal lah nabi. Tapi kalau kamu normal nggak nikah-nikah, fa anta idzan min ikhwani syayatin. Jangan-jangan engkau selingkuh dengan setan. Enggak nabi. Kalau kamu nggak selingkuh dengan setan, jangan-jangan kamu rahib Nasrani yang menganut hidup selibat. Maksudnya tidak nikah selama-lamanya itu. Hidup selibat itu nggak nikah selama-lamanya. Enggak juga nabi. Kalau kamu memang bukan rahib Nasrani, bukan juga selingkuh dengan setan, famin sunnati an nikah, kata Nabi. Di antara sunnahku adalah segera menikah. Jadi ini penting. Untuk yang belum menikah, ini penting segeralah menikah, bangun keluarga yang sakinah tadi. Karena apa? Paket terindah masuk surga itu ketika sekeluarga. Dan untuk yang sudah menikah, tolong, nikah itu, pernikahan itu mitsaqan ghalidho, ikatan yang sangat kuat, dijaga betul, apapun yang terjadi dijaga. Indonesia masih termasuk ranking 1 tingkat perceraian di Asia Tenggara. Ini harus mulai kita hapuskan ini ya. Jangan mudah untuk bercerai. Ya, meskipun ada peluang di An-Nisa 130 ya, kalau disatukan lagi nggak bisa, cerailah baik-baik, nanti akan diganti jodoh dan rezeki yang lebih baik untuk masing-masing. Tapi itu kondisinya kalau sudah darurat. Kalau masih bisa diselamatkan sebuah keluarga, jangan mudah untuk pecah, jangan mudah untuk bercerai. Godaan ya pasti ada. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan mengira ya, suami, istri, anak, orang tua kalau sudah peningkatan keimanannya naik terus ya, maka ujiannya juga seiring dengan itu semakin naik juga. Nabi dan Rasul jangan ditanya, ujiannya sangat berat. Bahkan dulu Nabi sempat diuji sampai beliau tuh, wah, aku harus gimana? Akhirnya beliau diam karena belum ada wahyu saat itu. Apa ujian Nabi? Salah satunya adalah ada hadisul ifki. Aisyah diisukan selingkuh dengan Sofwan. Jadi saat itu pas peperangan, Aisyah ketiduran, Nabi sudah pulang duluan. Nah ternyata ada salah satu sahabat namanya Sofwan, dia keliling nyari harta rampasan, nemu Aisyah lagi ketiduran, dibangunkanlah. Kemudian Aisyah suruh naik onta, Sofwan yang nuntun onta itu. Gara-gara orang munafik melihat, langsung disebarkan, ya, diisukan perselingkuhan mereka. Akhirnya apa? Hadisul ifki beredar, isu menyebar. Sampai Nabi hampir termakan isu itu kalau Aisyah itu selingkuh. Sampai akhirnya Aisyah dipulangkan ke rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya turun wahyu, yaitu surat An-Nur ayat 26. Yang baik itu berjodoh dengan yang baik. Aisyah itu orang baik, orang suci, dan layak mendampingi suami yang suci, yang soleh, yang baik. Akhirnya apa? Nabi diberitahu oleh Allah bahwa itu hanya tingkah pola orang munafik. Akhirnya Nabi menjemput Aisyah, minta maaf, berangkulan, dan mereka bersatu kembali. Jadi ujiannya berat ya. Kayak sekarang mungkin sampai masuk infotainment, sampai menyebar kemana-mana kalau istrinya selingkuh. Tapi Nabi bertahan sampai Allah memberikan petunjuk, dan ternyata Aisyah orang yang suci. Jadi ini penting. Ini pelajaran. Apa hikmah yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik adalah seberat apapun ujian yang datang kepada keluarga kita, coba bertahan, kembali kepada Allah, fafirru ilallah ya, surat Adz-Dzariyat ayat 50, kembali ke Allah, minta petunjuk Allah. Surat Ghafir ayat 44, wa ufawwidhu amri ilallah, aku pasrahkan masalah ini pada Allah, aku udah mentok ya Allah, aku nggak tahu harus bagaimana. Nanti salah dikasih petunjuk oleh Allah, insya Allah. Jadi sekali lagi, ada 3 giat yang kita berikan untuk membangun keluarga yang sakinah. Apa tadi? Yang pertama, tujuan utama sakinah keluarga itu, kemudian penopangnya mawaddah dan rahmah. Jadi pastikan kalau memang sudah menikah ya tetap bisa mawaddah, maksudnya merawat diri, merawat kesehatan agar tampil di depan pasangan tetap menarik. Rahmah itu maksudnya apa? Tempat diri dengan kejujuran, kesabaran, itu yang menguatkan hubungan jadi tetap langgeng. Kemudian pakai teori 1000 tadi ya, sejak mulai dari mencari jodoh udah pakai teori 1000 tadi ya. Ini penting agar nanti pas nikah nggak gampang bosan, karena nilainya aja 1000 ya. Kalau nggak dapat ya 100 paling tidak ya. Ini penting. Kemudian kiat yang ketiga tadi, tolong garis bawahi bahwa keluarga ini adalah paketnya nggak cuma di dunia, tapi sampai di surga nanti. Maka pastikan nggak cuma mati-matian mencarikan
sandang, papan, pangan ya. Nggak sekedar sibuk mencarikan pakaian, tempat tinggal, makan untuk keluarga, tapi juga pastikan keluarga ini diarahkan bareng-bareng sampai di surga tetap bersama. Karena di Al-Quran sangat banyak ayat yang menandaskan betapa indahnya kalau masuk surga itu bisa bersama-sama. Itu saja sekilas yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah bisa dipertemukan lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya doakan dulu yang sudah menikah, yang menyimak acara ini, semoga tambah sakinah dengan penopang mawaddah dan rahmah yang luar biasa, dan semoga yang belum menikah segera dapat jodoh seperti yang diimpikan, yang betul-betul syar'i. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.